Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pembelajaran matematika mudah pakai nalar. Matematika itu kalau kita belajarnya pakai nalar itu setelah kita memahami, awalnya memang agak sulit ya, setelah kita paham maka menjadi mudah ya. Memang matematika itu ilmu yang menggunakan nalar, logika ya, bukan ilmu hafalan. Kalau kita belajar matematika pakai hafalan, maka matematika terasa sulit ya, terasa berat. Maka itu mari kita coba bersama ASJ Channel belajar matematika menggunakan nalar. Apalagi nanti kalau kalian ikut tes masuk perguruan tinggi negeri, tesnya itu juga menggunakan tes potensi skolastik, itu pengerjaannya banyak menggunakan nalar. Apakah tidak perlu rumus, tidak perlu teori? Tetap perlu ya, tapi yang dasar-dasar itu seperti dasar-dasar teori, lalu kita gunakan nalar kita, logika kita, insya Allah bisa, insya Allah sukses ya. Pagi ini saya akan membahas tentang fungsi inverse ya, fungsi inverse, lanjutan dari fungsi komposisi yang kemarin ya. Sebelum dilanjutkan, ini ada sebuah kalimat yang bisa kita ambil hikmahnya ya, bahwa remaja modern itu adalah remaja yang mempersiapkan masa depannya dengan baik. Remaja modern itu bukan yang berpakaian mewah-mewah, memakai kendaraan mewah-mewah, lalu sering pesta, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja ya, asalkan apa? Asalkan tidak meninggalkan yang penting, yang urgen. Yang urgen apa? Belajar itu. Belajar, berdoa, mempersiapkan masa depan dengan baik. Itulah remaja modern itu. Mempersiapkan masa depannya dengan baik ya. Dengan belajar, berdoa ya. Belajar, berdoa. Oke. Untuk membahas tentang fungsi inverse ini, itu kita perhatikan gambar itu ya. Gambar itu ada gambarnya kota ya, kota dihubungkan dengan sebuah negara ya, sebuah negara. Yang pertama kota Jakarta. Kota Jakarta ada di Indonesia ya. Paris ada di Prancis nih. Lalu London ada di Inggris. Lalu Beijing ada di Cina ya, ada di Cina. Lalu berikutnya, dari gambar itu tadi kita bisa membuat apa? Relasi A ke B ya. Relasi A ke B. A itu berisi apa? Nama kota, yaitu Jakarta, Paris, London, dan Beijing. Lalu yang B adalah nama negaranya, yaitu Inggris, Cina, Indonesia, dan Perancis. Perhatikan itu, Jakarta dihubungkan dengan Indonesia ya. Itu rupanya apa? Relasi tentang apa? Ibu kota dari sebuah negara. Jadi Jakarta ibu kotanya Indonesia. Lalu Paris ibu kotanya Prancis. Tidak mungkin Jakarta itu ibu kotanya Prancis, kan begitu logikanya ya. Jadi Paris ibu kotanya Prancis. Lalu berikutnya London ibu kotanya Inggris. Nggak mungkin London itu panahnya ke Cina, nggak mungkin, karena London bukan ibu kotanya Cina ya. Yang ibu kotanya Cina apa? Beijing ya. Beijing itu ibu kotanya Cina. Nah, kalau kamu perhatikan A, semua anggota A punya kawan. Ya tahu itu kan, semuanya punya kawan, nggak ada yang nggak punya kawan. Dan kawannya cuma satu. Jakarta punya satu kawan, Paris punya satu kawan, London punya satu kawan, lalu Beijing punya satu kawan. Itu menunjukkan apa? Dari A ke B berupa fungsi ya. Seperti yang disampaikan pada awal sekali kemarin, review atau mengingat kembali tentang relasi dan fungsi. Lalu perhatikan yang B. Semua anggota B punya kawan di A dan kawannya cuma satu.
Itu Inggris punya satu kawan di A, yaitu London. Cina punya satu kawan di A, yaitu Beijing. Indonesia punya satu kawan di A, yaitu Jakarta. Dan Prancis punya satu kawan di A, yaitu Paris. Berarti dari B ke A itu juga merupakan fungsi. Kalau dari A ke B itu fungsi, dan dari B ke A itu fungsi, maka disebut fungsi berkorespondensi satu-satu. Atau fungsi bijektif, ya, fungsi bijektif. Nah, fungsi yang seperti inilah yang mempunyai inverse, ya. Oke, lalu di berikutnya itu, cara mencari inverse itu mudah saja. Y atau Y itu sering diganti fx, langsung aja diganti dengan x gitu kalau mau nyari inverse. Lalu x-nya diganti f inverse. F pangkat min 1 itu dibaca f inverse x. Oke. Ya, itu yang terakhir yang penting untuk diingat. Y atau fx diganti x dan x diganti f inverse x, ya. Baik, kita lihat contohnya. Contoh pertama ada 2. Tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan sepertiga x min 2 ini, yang A. Lalu yang B, fx sama dengan 2x plus 8 ini. Nah, seperti contoh tadi, yang tadi itu, teori yang sebelumnya tadi, untuk mencari inverse, fx ini langsung aja diganti x gitu. Paham ya? Dan sepertiganya tetap aja sepertiga, ditulis sepertiga gitu. Dan x-nya diganti jadi f inverse x ini. Paham? Min 2 nya tetap min 2 gitu. Ini dikalikan 3 semua boleh ya. Untuk apa dikalikan 3? Agar ini sepertiga kali 3 jadi 1 gitu. Ya tak? Berarti ini jadi apa? X kali 3 berapa? 3x sama dengan ini sepertiga kali 3 1 kali f inverse, berarti f inverse ya. Min 2 kali 3 min 6. Lalu ini dipindah ke sana ya. Ini saya tulis dulu. Jadi apa? F inverse x sama dengan ini 3x ya. Min 6 dipindah ke sana jadi apa? Plus 6. Plus 6. Ini sudah selesai. Maka inverse-nya fungsi ini seperti 3x plus min 2 adalah apa? 3x plus 6. Paham ya? Lalu yang B sama aja, ini caranya sama ya, cuman angkanya aja yang beda ya. Tentukan inverse dari ini, berarti fx ini langsung kita ganti x ya. Duanya tetap ya, Lalu x-nya diganti f inverse x plus 8. Ini dipindah ke sana menjadi apa? X min 8 sama dengan ini 2 f inverse x. Paham ini ya? Ini kalau dibagi dengan 2, mengapa dibagi 2? Agar ini menjadi 1 ya. Ini menjadi 1. Yang ini dikali 3 tadi agar ini jadi 1 gitu. Tahu Pak ya? Paham ya? Pokoknya di depan f inverse itu diusahakan menjadi 1, dikali atau dibagi. Maka ini 2 f inverse x dibagi 2 berapa? Langsung f inverse x ya. Loh, 2 dibagi 2 kan 1. Kali f inverse adalah f inverse. Lalu ini x dibagi 2, setengah x. Min 8 dibagi 2, min 4. Sudah selesai. Berarti inverse-nya ini adalah setengah x min 4. Begitu saja, tidak sulit ya. Tidak sulit. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi inverse ya. Fungsi inverse. Tadi kita sudah memberi contoh 1, A dan B untuk mencari inverse dari fungsi linear ya. Sekarang contoh yang kedua. Bentuknya bentuk pecahan kayak gini ya.
tentukan inverse dari fungsi ini, 2x plus 3 dibagi 3x min 5. Oke, sebelum saya bahas soal ini, saya beritahukan bahwa di setiap konten ASC Channel selalu ada deskripsi ya. Kalau kalian buka deskripsi itu, di situ ada beberapa konten yang lain dari ASC Channel yang ada, bisa dicari ya. Itu link-linknya sudah ada di situ, dan juga di deskripsi itu ada link yang apabila kalian klik itu berisi apa, PDF dari materi yang sedang kita bahas ini. Sudah di situ lengkap, rapi, bisa di-download. Sehingga kalau kalian mengikuti konten ASC Channel matematika, pembelajaran matematika, tidak perlu nyatet lagi, cukup mendownload itu link yang ada di deskripsi, tinggal melihat videonya ya, menyimaknya ya, sambil memperhatikan itu. Kalau tidak paham bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Bisa bisa berdiskusi tentang matematik atau tentang fungsi inverse atau tentang SNBT ya, seleksi nasional berbasis tes ya. Nama baru dari SBMPTN, dari SBMPTN. Baik, kalau mencari fungsinya ini ada dua cara yang bisa kita pakai, cara seperti contoh satu tadi, dan juga ada cara cepat ya, ada cara cepat. Kalau kita pakai yang tadi itu ya sudah biasa ini, fx diganti dengan x tadi ya, duanya tulis 2, x-nya diganti f inverse. N inverse-nya agar nggak nulis inverse begitu terus, kita tulis y gitu ya. Ditambah 3 dibagi 3 tetap 3. Ini x ini diganti inverse, inverse-nya y. Min 5 tetap. Jadi nanti y-nya catatan y itu sama dengan f inverse ya. Nah itu. Ini kan biar kita tidak nulis seperti ini terus ya. Kalau ini kan ringkas. Kalau nulis seperti ini kan agak lama gitu ya. Maka setelah itu ini dikalikan silang, 3y dikalikan x. Ini dikalikan ini. Berapa hasilnya? 3xy ya, 3xy. Lalu min 5. Ini min 5 kalikan itu menjadi apa? Min 5x ya. Paham? Sama dengan apa? 2y ditambah 3. Yang ada y-nya dipindah ke kiri, maka yang ini dipindah ke kiri, ada y pindah ke kiri. Yang tidak ada y-nya dipindah ke kanan, ini nggak ada y-nya, berarti ini pindah ke sana. Ini saya tulis lagi jadi apa? 3xy, 2y dipindah ke sana jadi min 2y, paham ya? Sama dengan berapa? Min 5x pindah ke sana jadi 5x plus 3, ini plus 3. Ini yang ada y-nya dikeluarkan begini. Nah, gitu. Berarti yang nggak ada y-nya apa? Ini. Yang belum ditulis apa nih? 3x. Terus ini min, ini y-nya sudah ini. Yang belum ditulis apa? 2, ini 2. Nah, paham ya? Sama dengan apa? 5x plus 3. Maka nanti y-nya, ini kalau dibawa kan ke bawah ini. Jadi apa ini tulis? 5x plus 3 dibagi dengan apa? 3x min 2. Y tadi apa? Ini. Berarti y-nya diganti itu. Maka jadi apa? F inverse x sama dengan apa? 5x plus 3 dibagi 3x min 2. Sudah selesai gini. Paham ya? Sama saja, cuman apa? Cuman ini agak lama. Karena apa? Karena ini pecahan. Ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini misalnya. Nah ini. Kalau bentuknya seperti ini, fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka inverse-nya langsung bisa ini ditukar aja, ini ditukar gitu. A dan d itu loh ditukar tempatnya. Kalau plus jadi min, min jadi plus. Ini plus d jadi min dx, b-nya tetap, cx tetap, a dipindah ke sana karena di sini plus, di sini jadi min. Nah, jadi a dan d ditukar, plus jadi min gitu aja. Min jadi plus ya.
Nah, ini soalnya kan ini asalnya. Itu seperti soal yang itu. Berarti untuk nyari inverse-nya, ini ditukar. Ini min 5 menjadi 5x gitu tok. Plus 3-nya tulis. Ini 3x tulis. Ini 2 pindah ke sana, jadi ini plus, jadi min 2. Sama nggak hasilnya ini dengan ini? Sama ya toh. Itu cara cepatnya ya, gampang ya ternyata ya. Jadi matematika itu tidak sulit apabila menggunakan nalar ya. Di belakang itu ada soal yang bisa kamu coba ya, bisa kamu coba. Dicoba saja, jangan takut salah ya. Nanti kalau ada kesulitan atau ada masalah bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.